Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan kami memperkenalkan diri. Dengan saya sendiri Agus Riana dan tim saya yaitu David Jeremia Hutapea, Fakih Putra Jerwati Aryati, dan Yunita Handayani. Kita akan menjelaskan beberapa materi pada pertemuan 13, yaitu tentang perencanaan dan pengelolaan tenaga kerja. Yang kemudian materi tersebut akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, selanjutnya akan menjelaskan tentang pendekatan dalam rancangan kerja. Yang pertama ada manajemen ilmiah atau scientific management yang diperkenalkan oleh F.W. Tyler. Merupakan aliran efisiensi, konsep labor specialization, pendekatan sistematis dan logis terhadap rancangan kerja, standar kerja, dan teknik dalam pengukuran kerja perorangan atau kelompok. Yang kedua ada pendekatan perilaku, mulai diperkenalkan pada akhir tahun 50-an oleh Friedrich Herzberg yang mengungkapkan bahwa manusia adalah makhluk kompleks yang perlu pendekatan tertentu untuk menanganinya, yaitu dengan memperhatikan faktor perilaku dan pemenuhan kepuasan terhadap kemauan serta keinginan manusia. Yang ketiga ada pendekatan sosioteknis diperkenalkan oleh Eric Turs tahun 1963, di mana pengembangan kerja tidak semata-mata mencerminkan teknologi yang paling ekonomis, tetapi juga memperhatikan faktor sosial tempat karyawan bekerja. Di slide ketiga, dalam penyusunan rancangan kerja perlu mempertimbangkan antara lain yang pertama ada job enlargement atau perluasan kerja, yaitu pemberian porsi kerja lebih besar secara horizontal. Pekerjaan tambahan tersebut berada pada tingkat kecakapan dan tanggung jawab yang setara dengan pekerjaan semula. Yang kedua ada job enrichment atau pengayaan kerja, yaitu pertambahan kerja dan tanggung jawab yang lebih tinggi seperti perencanaan dan pengendalian. Misalnya pencatatan barang, mengenai perencanaan barang, dan lain-lain. Yang ketiga ada job rotation, pergantian atau perputaran kerja, yaitu penukaran tugas antara pekerjaan secara periodik untuk menghindari pekerjaan. Analisis metode. Untuk menganalisis metode rancangan kerja, terdapat beberapa alat bantu yang sering digunakan. Antara lain, yang pertama ada bagian proses aliran. Bagian ini menggambarkan urutan operasi, baik gerakan, pekerjaan maupun aliran material. Yang kedua, bagian pekerjaan mesin. Dan yang ketiga, bagian proses kelompok. Kemudian di sini disebutkan mengenai studi gerakan. Terdapat 4 teknik yang digunakan dalam studi gerakan, yaitu 1. Prinsip studi gerakan, yaitu mengatur prinsip penggunaan tubuh manusia, prinsip pengaturan tempat kerja, dan prinsip desain mesin dan peralatan. Yang kedua, analisis terbelik dengan menggunakan elemen dasar gerakan yang diibaratkan huruf alfabet yang disusun membentuk kata. Kemudian, studi gerakan mikro mempelajari gerakan melalui gambar atau film, contohnya olahraga. Yang terakhir, peta atau bagan menganalisis pekerjaan yang menggambarkan gerakan simultan kedua belah tangan. Untuk merancang pekerjaan, salah satu pertimbangan yang harus diperhatikan adalah kondisi kerja. Beberapa hal yang mempengaruhi antara lain satu, faktor fisik. Saya jelaskan, kondisi fisik dari lingkungan kerja di sekitar karyawan sangat perlu diperhatikan oleh pihak badan usaha, sebab hal tersebut merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menjamin agar karyawan dapat melaksanakan tugas tanpa mengalami gangguan. Memperhatikan kondisi fisik dari lingkungan kerja karyawan dalam hal ini berusaha menciptakan kondisi lingkungan kerja yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan para karyawan sebagai pelaksana kerja pada tempat tersebut. Yang kedua, temperatur dan kelembaban. Untuk temperatur suhu yang optimal berkisar 20-27 derajat, sedangkan kelembaban berkisar 30-50%. Saya jelaskan, menurut Neustrom tahun 1996, bekerja pada suhu yang panas atau dingin dapat menimbulkan penurunan kinerja. Secara umum, kondisi yang panas dan lembab cenderung meningkatkan penggunaan fisik yang lebih berat, sehingga pekerjaan akan merasa lebih letih dan kinerja akan menurun.
Yang ketiga, ventilasi. Saya akan jelaskan. Di dalam ruangan kerja karyawan dibutuhkan udara yang cukup, di mana dengan adanya pertukaran udara yang cukup akan menyebabkan kesegaran fisik dari karyawan tersebut. Suhu udara yang terlalu panas akan menyebabkan menurunnya semangat kerja karyawan dalam melaksanakan pekerjaan. Adapun suhu udara atau temperatur ruang kerja karyawan yang didapat dipertahankan baik pada musim panas maupun musim dingin adalah bahwa suhu udara harus dipertahankan di bawah 20 derajat untuk menekan kelembaban. Yang keempat, pencahayaan. Saya akan jelaskan. Penerangan dalam ruang kerja karyawan memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan semangat karyawan sehingga mereka akan dapat menunjukkan hasil kerja yang baik. Yang berarti bahwa penerangan tempat kerja yang sangat cukup membantu berhasil kegiatan-kegiatan operasional perusahaan. Atas hal dasar tersebut di atas, maka pemeliharaan sistem penerangan ini sangat diperlukan di dalam suatu perusahaan. Walaupun demikian, sistem penerangan ini hanya menunjang saja, bukan satu-satunya faktor yang menentukan hasil proses produksi. Di samping faktor penerangan, faktor-faktor lain juga harus diperhatikan. Yang kelima, warna. Saya akan jelaskan. Untuk merah untuk hangat, kuning untuk segar, biru untuk sejuk, hijau untuk rumah sakit, merah untuk daerah bahaya, ungu untuk daerah radiasi, kuning untuk daerah hati-hati. Saya akan jelaskan masalah warna dapat berpengaruh terhadap karyawan di dalam melaksanakan pekerjaan. Akan tetapi banyak perusahaan yang kurang memperhatikan masalah warna. Dengan demikian, peraturan hendaknya memberi manfaat, dalam arti dapat meningkatkan semangat kerja karyawan. Pewarnaan pada dinding ruang kerja hendaknya mempergunakan warna yang lembut. Warna yang baik dipakai pada ruangan yang sempit adalah warna putih. Karena dengan warna putih, ruangan tersebut akan nampak lebih luas, bersih, yang dapat membantu pekerjaan dan memerlukan ketelitian. Oke, yang keenam, suara. Saya akan jelaskan. Suara kantor sekitar 60 desibel. Tidak boleh bekerja di atas 90 desibel selama jam berturut-turut. Saya akan jelaskan lagi. Bunyi bising sangat diperhatikan karena dapat membantu kesenangan kerja, merusak pendengaran dan dapat menimbulkan komunikasi yang salah. Oleh karena itu, setiap perusahaan selalu berusaha untuk menghilangkan suara bising tersebut dan paling tidak menekannya suara untuk memperkecil suara bising tersebut. Dengan terganggunya seseorang atau karyawan di dalam melaksanakan pekerjaan mengakibatkan pekerjaan tersebut salah sehingga jumlah atau mutu barang yang dihasilkan menurun. Kemampuan perusahaan di dalam menyediakan dana untuk keperluan pengendalian suara bising tersebut juga merupakan salah satu faktor yang menentukan pilihan cara pengendalian suara bising dalam suatu perusahaan. Oke, selanjutnya pengukuran kerja atau work measurement adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada suatu perusahaan. Hasil pengukuran tersebut kemudian digunakan sebagai umpan balik yang akan memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan suatu rencana dan titik di mana perusahaan memerlukan penyesuaian atas aktivitas perencanaan dan pengendalian. Dalam pengukuran kerja biasanya dilihat dari proses operasi dalam perusahaan dapat efisien atau tidaknya. Tidak biasanya didasarkan atas selama waktu untuk membuat suatu produk atau melaksanakan suatu pelayanan jasa. Jumlah waktu yang harus digunakan untuk melaksanakan kegiatan tertentu di bawah kondisi kerja normal disebut standar kerja atau labor standards. Terdapat 3 cara yang dapat dilakukan untuk pengukuran kerja, yaitu studi waktu. Terdapat persamaan yang digunakan untuk menghitung ukuran sampel dalam studi waktu. Saya akan jelaskan. Suatu perusahaan biasanya menginginkan waktu kerja yang sangat singkat dalam memenuhi target produksi agar dapat meraih keuntungan yang besar-besar. Adapun metode yang paling banyak digunakan untuk suatu perusahaan dalam menggunakan waktu adalah studi waktu atau time study. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam upaya meningkatkan produksi kerja dalam setiap kegiatan produksi, maka diperlukan pengukuran kerja yang baik. 2. Standar waktu yang ditentukan sebelumnya atau predetermined time standard.
Saya akan jelaskan. Predetermined time system pada prinsipnya hampir sama dengan standar data, di mana dalam hal ini nilai-nilai waktu diperoleh dari tabel yang tercatat sebelumnya. Kedua, kegiatan ini diklarifikasikan sebagai pengukuran waktu kerja secara tidak langsung atau dua macam aktivitas. Predetermined time system yang dikenal luas aplikasinya, yaitu faktor-faktor kerja, work factor, dan methods time measurement (MTM). Di sini nilai-nilai waktu dari berbagai macam elemen kerja dicari dari berbagai macam cara. Cara yang umum diaplikasikan dalam hal ini adalah dengan menggunakan movie kamera yang mencatat gerakan rekan kerja secara detail dan mikro, atau micromotion analysis. Yang ketiga, pengambilan sampel kerja dengan mengestimasi proporsi waktu di mana pekerja atau mesin melakukan pekerjaan. Saya akan jelaskan. Hal tersebut juga dinamakan pengukuran kerja dengan metode work sampling. Work sampling adalah suatu aktivitas pengukuran kerja untuk mengestimasikan proporsi waktu yang hilang, idle atau delay selama siklus bekerja berlangsung, atau untuk melihat proporsi kegiatan tidak produktif yang terjadi. Rasio delay study. Pengamatan dilaksanakan secara random selama siklus kerja berlangsung untuk beberapa saat tertentu. Sebagai contoh, aktivitas ini sering kali diaplikasikan guna mengestimasikan jumlah waktu yang diperlukan atau harus diasalikan guna memberi kelonggaran waktu allowance untuk personal needs, lepas lelah, ataupun avoidable delays. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan kami memperkenalkan diri dengan saya sendiri, yaitu Agus Riana. Kemudian tim saya yaitu ada Fakih Putra, David Jeremy Hutapea, Yunita Handayani, dan Jarwati Aryati. Kita akan menjelaskan beberapa materi pada pertemuan ke-14, yaitu tentang manajemen mutu, yang kemudian akan disampaikan dan dijelaskan oleh tim kita. Waktu dan tempat dipersilahkan. Di slide kedua menjelaskan tentang American Society for Quality Control atau ASQC. Mutu adalah totalitas bentuk dan karakteristik barang atau jasa yang menunjukkan kemampuan untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan yang tampak jelas maupun yang tersembunyi. Mengapa mutu penting? Mutu mempengaruhi organisasi dalam 4 hal. Yang pertama ada biaya dan pangsa pasar. Yang kedua ada reputasi perusahaan, yang ketiga pertanggungjawaban produk, dan yang terakhir implikasi internasional. Di slide ketiga menjelaskan implikasi internasional dari mutu. Malcolm Baldrige National Quality Award untuk meningkatkan mutu dengan kualitas. Ada perbaikan dibagi dua hasil yang diperoleh pasar. Yang pertama ada perbaikan reputasi, peningkatan volume, dan peningkatan harga. Yang kedua ada biaya yang tadi ditemukan, peningkatan produktivitas, penurunan biaya, pengerjaan ulang, dan sisa material, dan yang terakhir penurunan biaya garansi. Di slide yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi mutu. Ada manajemen, ada desain, barang atau jasa, ada material, ada karyawan, fasilitas proses dan peralatan, dan yang terakhir supplier. Manajemen mutu terpadu. Yang pertama, memacu seluruh organisasi mulai dari pemasok sampai ke konsumen. Manajemen mutu yang kedua menekankan pada komitmen manajemen untuk memiliki keinginan yang berkelanjutan untuk mencapai kesempurnaan di segala aspek barang dan jasa yang penting bagi konsumen. Yang ketiga, manajemen mutu terpadu penting karena keputusan tentang mutu mempengaruhi setiap tahap pembentukan dan pengelolaan operasi yang berkelas internasional. Lalu langkah-langkah manajemen terpadu terdiri dari 5 konsep, yaitu yang pertama, perbaikan yang terus-menerus, yang kedua, pemberdayaan karyawan, yang ketiga, perbandingan kinerja, yang keempat, penyediaan kebutuhan yang tepat pada waktunya, yang kelima, pengetahuan mengenai peralatan. 14 langkah Edward Deming. Yang pertama, ciptakan konsisten tujuan, yang kedua, arahkan untuk perubahan yang lebih baik. Yang ketiga, realisasikan mutu ke dalam produk.
Hentikan ketergantungan pada pemeriksaan barang yang menemukan masalah. Yang keempat, ciptakan hubungan kerja panjang yang berdasarkan kinerja sebagai ganti dari pemberian penghargaan pada bisnis yang berdasarkan ukuran kerja. Yang kelima, lakukan perbaikan terus-menerus, baik pada produk maupun pada jasa. Keenam, mulailah pelatihan karyawan. Yang ketujuh, tekankan setiap kepemimpinan. Yang kedelapan, hilangkan ketakutan. Kesembilan, hilangkan hambatan-hambatan antar departemen. Yang kesepuluh, hindari memberi nasihat tak perlu kepada karyawan. Yang ke-11, dukung, bantu, dan perbaiki. Ke-12, hilangkan perasaan bangga akan pekerjaannya. Yang ke-13, bentuk berbagai program pendidikan dan perbaikan diri. Dan yang 14 terakhir, usahakan agar setiap orang di perusahaan bekerja dalam kegiatan perubahan perusahaan. Instrumen dalam manajemen mutu terpadu, rumah mutu atau House of Quality. Langkah dalam membangun rumah mutu adalah menentukan keinginan konsumen, mengidentifikasi atribut barang dan jasa, membuat hubungan antara keinginan konsumen dengan cara barang dan jasa memenuhinya, mengevaluasi produk saingan, mengembangkan spesifikasi kinerja atas cara pemenuhan kebutuhan konsumen, menerapkan cara-cara tersebut pada tahapan konversi yang tepat. Metode Taguchi. Terdapat 3 konsep penting dari metode Taguchi, yaitu 1. Ketegaran mutu atau quality robustness adalah seragam dan konsisten dalam kondisi manufaktur dan lingkungan yang tidak ideal. Yang kedua, fungsi kehilangan mutu atau quality loss function, biaya berbanding lurus dengan rendahnya mutu. Yang ketiga, spesifikasi target atau target specification, peningkatan mutu berkelanjutan untuk memproduksi sesuai target. Dimensi kualitas untuk industri manufaktur menurut Garvin tahun 1996 meliputi 1. Performance, kesesuaian produk dengan fungsi utama produk itu sendiri. Yang kedua, feature, ciri khas produk yang membedakan dari produk lain. Yang ketiga, reliability, kepercayaan pelanggan terhadap produk karena kehandalan atau karena kemungkinan kerusakan yang rendah. Keempat, conformance, kesesuaian produk dengan syarat, ukuran, karakteristik, desain, dan operasi yang ditetapkan. Kemudian durability, tingkat ketahanan, awet produk atau lama umur produk tersebut. Kemudian serviceability, yaitu kemudahan perbaikan atau ketersediaan komponen produk. Aesthetic, keindahan atau daya tarik produk. Perception, fanatisme konsumen akan merek suatu produk tertentu karena citra atau reputasinya. Dimensi kualitas pada industri jasa Garvin 1996 antara lain communication, hubungan antara penerima jasa dengan pemberi jasa, credibility, kepercayaan pihak menerima jasa terhadap pemberi jasa, security, keamanan terhadap jasa yang ditawarkan, knowing the customer, pemahaman pemberi jasa terhadap kebutuhan dan harapan pemakai jasa, tangibles, dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan harus dapat diukur atau dibuat standarnya, reliability, konsistensi kerja pemberi jasa dan kemampuan penerima jasa terhadap dalam memenuhi janji para penerima jasa, responsiveness, tanggapan pemberi jasa terhadap kebutuhan dan harapan penerima jasa, competence, kemampuan atau keterampilan pemberi jasa untuk memberikan jasanya kepada penerima jasa, akses, kemudahan penerima jasa untuk dihubungi oleh penerima jasa, courtesy, kesopanan, respect, perhatian, dan kesamaan dalam hubungan personil. Biaya kualitas adalah biaya untuk melaksanakan dengan benar sejak awal ditambah dengan biaya yang disebabkan karena pengendalian mutu yang tidak memadai. Ada 4 kategori utama yang dikaitkan dengan biaya kualitas, yaitu biaya pencegahan, biaya yang terkait dengan mengurangi kemungkinan komponen atau jasa mengalami kerusakan, contoh pelatihan, program peningkatan kualitas. Biaya penaksiran, biaya yang dikaitkan dengan proses evaluasi produk, proses, komponen, dan jasa, contoh biaya pengujian laboratorium dan
memeriksa kegagalan internal biaya yang diakibatkan oleh produksi komponen atau jasa yang rusak sebelum diantarkan pelanggan, contoh rework, scrap, dan waktu tunggu akibat mesin rusak. Biaya eksternal, biaya yang terjadi setelah pengiriman barang atau jasa yang cacat, contoh rework, barang yang dikembalikan, kewajiban, kehilangan kepercayaan, dan biaya pada masyarakat. Diagram Pareto merupakan metode untuk mencari sumber kesalahan, masalah-masalah atau kerusakan produk agar dapat membantu menyelesaikannya. Hukum 80-20 yaitu 80% masalah bersumber dari 20% penyebabnya. Bisa diaplikasikan banyak hal, termasuk alokasi prioritas. Baiklah, saya akan jelaskan prinsip Pareto. Dalam bahasa Inggris, the Pareto Principle, yang dikenal juga aturan 80/20, menyatakan bahwa untuk banyak kejadian sekitar 80% pada efeknya disebabkan oleh 20% dari penyebabnya. Prinsip ini diajukan oleh pemikir manajemen bisnis M. Giuseppe Murray yang menamakannya sebagai ekonom Italia Vilfredo Petro 15 Juli 1848 sampai 19 Agustus 1923, yang pada 1906 mengamati bahwa 80% dari pendapatan di Italia dimiliki oleh 20% dari jumlah populasi. Dalam implementasinya, prinsip 80/20 ini dapat diterapkan untuk hampir semua hal. 80% dari keluhan pelanggan muncul dari 20% ketidakberesan dari produk atau jasa. 80% dari keterlambatan jadwal timbul dari 20% dari kemungkinan penyebab penundaan. 20% dari produk atau jasa yang mencapai 80% dari keuntungan. 20% dari penjualan produk atau jasa memproduksi 80% dari pendapatan perusahaan. 20% dari cacat sistem menyebabkan 80% masalah. Oke, terima kasih untuk teman-teman tim yang sudah mau menjelaskan dan menyampaikan materi di pertemuan 14 ini. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih pula untuk teman-teman rekan-rekan mahasiswa yang mau mendengarkan kami dari pertemuan ke-13 sampai dengan ke-14 ini. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita berikan bermanfaat untuk kita semua di masa yang akan datang. Demikian akhir dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.